Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika bersama Ibu Dewi Indriani. Nah, anak-anak, kita masih di bab 6, yaitu bab trigonometri. Di subbabnya perbandingan trigonometri sudut-sudut berelevasi, kuadran 1 dan kuadran 2. Untuk kuadran 3 dan kuadran 4 akan ada di video selanjutnya. Baiklah, ini adalah kompetensi dasar yang harus dicapai. 3.9 menentukan nilai sudut berelevasi di berbagai kuadran. Kemudian 4.9-nya adalah menyelesaikan masalah nilai sudut berelevasi di berbagai kuadran. Nah, ini dia, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelevasi. Nah, kita tahu bahwa di sini adalah kuadran 1, ya. Yaitu kuadran 1 itu antara 0 derajat kurang dari alfa 1 kurang dari 90 derajat atau 0 derajat kurang dari alfa 1 kurang dari pi per 2. Kemudian ada di kuadran 2, nih dari sini ke sini. Kuadran 2 ini berkisar di antara 90 derajat kurang dari alfa 2 kurang dari 180 derajat atau pi per 2 kurang dari alfa 2 kurang dari pi. Nah, kemudian ada di kuadran 3 dari sini sampai ke sini, ya. Kuadran 3 ini berkisar di antara 180 derajat kurang dari alfa 3 kurang dari 270 derajat atau pi kurang dari alfa 3 kurang dari 3 pi per 2. Nah, yang terakhir adalah kuadran keempat, yaitu dari sini terus sampai sini, ya. Yaitu sekitar 270 derajat kurang dari alfa 4 kurang dari 360 derajat atau 3 pi per 2 kurang dari alfa 4 kurang dari 2 pi. Nah, satu putaran penuh ini adalah 360 derajat atau 2 pi, ya. Gitu ya anak-anak. Kita bahas untuk yang kuadran pertama terlebih dahulu. Ini kuadran pertama, kalau gambar tadi kita pecah, diambil kuadran pertama saja kurang lebih seperti ini. Perhatikan gambar di samping, sebuah titik Px, Y terletak pada kuadran 1. Jika sudut AOP sama dengan alfa dan sudut APO adalah theta, maka ini sudut, ada sebuah titik di kuadran pertama yaitu Px, Y, kita nggak tahu x, y-nya berapa. Kemudian jika sudut AOP-nya ini A, O, P ini adalah alfa, kemudian A, P, O ini adalah theta, maka didapat sin alfa sama dengan Y per R. Kita tahu nih, di sini alfanya di sini, sin alfa ini adalah Y per R, yaitu sisi depan dengan sisi miring. Kemudian cos alfa. Cos itu adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring. Berarti X per R. Nah, kemudian tangen alfa. Tangen alfa itu adalah perbandingan dari sisi depan, ya, sisi depan ini dengan sisi samping. Berarti Y per X. Nah, bagaimana dengan yang theta? Sama saja, konsepnya sin cos-tanya sama saja. Sin theta di sini. Sin theta itu adalah sisi depan dengan sisi miring, yaitu X per R. Kemudian cos theta. Cos theta ini adalah sisi sampingnya adalah Y. Kemudian sisi miringnya adalah R. Gitu. Kemudian tangen theta. Tangen itu adalah perbandingan dari sisi depan. Sisi depan dari theta ini adalah ini, X. Kemudian sisi sampingnya adalah Y. Berarti tangen theta adalah X per Y. Begitu ya anak-anak. Nah, masih di gambar yang tadi, ini perhatikan bahwa sudut BOP, nah ini sudut BOP, ini akan sama dengan sudut APO, yaitu theta, ya. Sehingga theta sama dengan 90 derajat dikurangi alfa, dan diperoleh hubungan berikut. Sin dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa ini akan sama dengan cos alfa. Kemudian cos dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa ini akan sama dengan sin alfa. Kemudian tangen dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa akan sama dengan kotangen alfa. Nah, perhatikan bahwa jika alfa ada di kuadran pertama, 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat, maka sinnya itu bernilai positif, kemudian cosnya juga bernilai positif, dan tangannya juga bernilai positif. Tiga-tiganya di kuadran pertama ini semuanya adalah positif, ya. Lanjut ke kuadran kedua. Nah, ini kalau misalkan dipecah gambar yang pertama tadi, ini adalah kuadran kedua dari sini ke sini, ya.
Pada kuadran 2, relasi sudut alfa dapat dinyatakan dengan 90 derajat plus alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau 90 derajat, ini kan 90 derajat ditambah alfa di sini ya. Dia juga bisa nih 180 derajat kan di sini nih, garis lurus ini 180 derajat. Ini dikurangi alfa juga sama di sini ya. Nah, kita akan bahas yang 90 derajat plus alfa terlebih dahulu. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, sehingga diperoleh P aksen sama dengan negatif X, Y yang terletak pada kuadran 2. Jika sudut POB sama dengan alfa dan sudut AOP aksen sama dengan 90 derajat plus alfa, maka dari segitiga POB diperoleh sin alfa sama dengan X per R. Nah, di sini alfanya di sini ya, untuk yang 90 derajat plus alfa, X per R. Nah, ini kan sisi depan dengan sisi miring. Sisi depannya ini adalah X, sisi miringnya adalah R. Kemudian cos alfa, yaitu perbandingan dari sisi samping. Nah, ini sisi sampingnya. Ini adalah Y. Kemudian dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah R. Berarti Y per R. Kemudian tangan alfa. Tangan alfa itu adalah perbandingan dari sisi depan. Nah, sisi depannya ini ya, yaitu X, kemudian sisi sampingnya ini adalah Y, berarti X per Y. Begitu ya anak-anak, gampang. Nah, bagaimana dengan yang 180 derajat dikurangi alfa? Nah, ini dia. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, sehingga diperoleh titik P aksen sama dengan negatif X, Y yang terletak pada kuadran 2, jika sudut AOP sama dengan alfa dan sudut AOP aksen sama dengan 180 derajat dikurangi alfa, maka dari segitiga AOP diperoleh sin alfa sama dengan Y per R. Nah, dari sini nih, sin ini adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi miring. Sisi depannya adalah Y, kemudian sisi miringnya adalah R. Berarti Y per R. Kemudian cos alfa, X per R. Nah, cos alfanya di sini. Kalau misalkan cos itu adalah sisi perbandingan dari sisi samping, berarti sisinya ini. Sisi sampingnya ini ya. CO ini adalah X dengan sisi miring. Sisi miringnya ini adalah R. Ya, ini sisi miringnya adalah R. Kemudian tangan alfa, tangan alfa itu adalah perbandingan dengan sisi depan yaitu R dengan sisi samping. Sisi depannya adalah Y, ya ini sorry. Dengan sisi sampingnya ini adalah X, berarti Y per X. Begitu ya anak-anak. Nah, dari hubungan itu diperoleh sin 180 derajat dikurangi alfa, ini akan sama dengan Y per R. Ini akan sama dengan sin alfa, kemudian cos 180 derajat dikurangi alfa ini akan sama dengan negatif X per R atau negatif X per R. Ya, ini berarti nanti di sini ada negatifnya, berarti negatif cos alfa. Kemudian tangan 180 derajat dikurangi alfa ini akan sama dengan Y per negatif X atau negatif Y per X. Ini akan sama dengan negatif tangan alfa. Begitu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas contoh. Nah, perhatikan bahwa jika alfa ada di kuadran kedua, yaitu 90 derajat dikurangi alfa kurang dari 180 derajat, maka yang positif itu hanya sin. Sin di kuadran kedua positif. Kemudian cosnya ini adalah negatif dan tangannya juga adalah negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menentukan nilai-nilai sudut berikut dengan menggunakan cara-cara yang tadi ya. Ini adalah contohnya, ada 10. Yang pertama adalah sin 30 derajat, kemudian cos 90 derajat, tangan 60 derajat, sin 45 derajat, cos 120 derajat, kemudian tangan 135 derajat, cos 150 derajat, cos 120 derajat, sin 180 derajat, dan tangan 120 derajat. Baik, kita akan bahas. Nah, ini yang pertama adalah sin 30 derajat. Kalau berdasarkan sudut-sudut istimewa, kita tahu bahwa sin 30 derajat ini adalah setengah. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus perbandingan yang tadi? Sin 30 derajat ini ada di kuadran pertama. Sin itu rumusnya adalah sin sama dengan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Nah, kita tahu bahwa sin 90 derajat dikurangi 60 derajat ini dari mana? Agar 90 derajat dikurangi 60 derajat ini kan 30 derajat. Ya. Kemudian cos 60 derajat. Kenapa di sini cos 60 derajat, Bu?
tidak 30. Karena yang ditulis ini adalah alfa yang di sini, ya. Ini alfanya kan 60 derajat. Nah, berarti di sini juga 60 derajat. Cos 60 derajat ini adalah setengah. Akan sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat juga setengah. Cos 60 derajat juga setengah. Begitu ya perbandingannya. Kemudian kita cari cos 90 derajat. Dia juga berada di kuadran pertama. Nah, untuk rumus cos ini adalah sama dengan cos sama dengan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Ini rumusnya ya. Kemudian cos sama dengan, biar dia 90 derajat itu berarti dia dikurangi 0 derajat kan? Berarti 90 derajat dikurangi 0 derajat. Nah, berarti di sininya sin 0 derajat. Kita tahu bahwa sin 0 derajat itu adalah 0. Sama dengan cos 90 derajat itu juga 0. Begitu ya. Selanjutnya adalah tangen 60 derajat. Nah, tangen 60 derajat ini masih di kuadran pertama. Rumus tangen ini adalah tangen sama dengan tangen dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa. Ini akan sama dengan kotangen alfa. Tangen 90 derajat dikurangi 30 derajat agar dia 60 derajat ya. Kemudian kotangen 30 derajat di sininya. Nah, kotangen 30 derajat itu kita tahu bahwa kotangen itu adalah 1 per tangen. Berarti 1 per tangen 30 derajat. Ini akan sama dengan, nah kita juga akan rubah nih, tangen 30 derajat ini sebenarnya adalah sin per cos, atau 1 per sin 30 derajat per cos 30 derajat. Nah, kalau ada pembagian pecahan seperti ini, ya ini kan modelnya pembagian pecahan ya, karena ini sin 30 derajat per cos 30 derajat. Nah, ini bisa nih langsung diselesaikan, yaitu dengan cara dilakukan perkalian. Jadi hasilnya seperti ini, cos 30 derajat per sin 30 derajat. Kita tahu bahwa cos 30 derajat ini adalah setengah akar 3. Dan sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, ini biar nih, setengah dibagi setengah kan 1. Nah, di sini sebenarnya ada angka 1. Kemudian tinggal dikali akar 3. Jadi sisanya adalah akar 3. Sebenarnya adalah 1 akar 3. Tapi satunya tidak kelihatan. Tapi ada angkanya di sini. Oke, selanjutnya adalah sin 45 derajat. Ini juga sama, masih di kuadran 1. Nah, ini rumus sin adalah sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Nah, 90 derajat dikurangi 45 derajat ya. Agar 90 derajat dikurangi 45 derajat kan 45 derajat. Ini akan sama dengan cos 45 derajat. Kita tahu bahwa cos 45 derajat ini berdasarkan sudut istimewa, dia adalah setengah akar 2. Begitu ya anak-anak? Gampang. Nah, bagaimana dengan yang ada di kuadran kedua? Yaitu cos 120 derajat. Ini kuadran kedua, ada di kuadran kedua. Kita tahu bahwa cos ini di kuadran kedua dia bernilai negatif. Ada dua cara, dengan menggunakan 90 derajat plus alfa atau menggunakan 180 derajat dikurangi alfa. Nah, untuk yang menggunakan 90 derajat plus alfa, ini cos 90 derajat plus alfa ini akan sama dengan min sin alfa. Nah, baik cos 90 derajat ditambah 30 derajat ya, agar 120. Ini akan sama dengan min sin 30 derajat. Nah, ini alfanya, ini alfa, ini alfa, ini alfa. Berarti min sin 30 derajat. Minnya kita tetap bahwa sin 30 derajat ini adalah setengah, berarti negatif atau min 1 per 2. Kalau misalkan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara 180 derajat dikurangi alfa, bagaimana? Nah, ini seperti ini. Cos 180 derajat dikurangi alfa ini akan sama dengan min cos alfa. Nah, ini harus dihafalkan ya. Ini rumus-rumus ini tuh harus dihafalkan. Kemudian cos sama dengan 180 derajat dikurangi 60 agar, kenapa dikurangi 60? Agar 120. Kemudian min cos 60 derajat. Kemudian cos 60 derajat itu kan setengah, negatifnya tetap. Negatif 1 per 2. Bagaimana dengan tangen 135? Ini juga sama, berada di kuadran kedua. Nah, kita tahu bahwa tangen itu di kuadran kedua itu adalah nilainya negatif. Menggunakan cara yang pertama, yaitu 90 derajat plus alfa, adalah tangen 90 derajat plus alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Nah, agar 135 berarti 90 derajatnya ditambah 45. Tangan 90 derajat ditambah 45 ini akan sama dengan negatif kotangan 45. Nah, negatif kotangan 45 ini sama dengan negatifnya kita tuliskan kembali. Kotangan itu adalah 1 per tangan 45 derajat. Nah, kita tahu bahwa, nah negatifnya tuliskan kembali, satunya tuliskan kembali. Kita tahu bahwa negatif
tangan 45 derajat itu adalah 1. Berarti negatif 1/1 ini sama dengan negatif 1. Begitu ya. Atau menggunakan cara yang kedua, yaitu tangan 180 derajat dikurangi alfa. Ini akan sama dengan negatif tangan alfa. Kemudian tangan 180 derajat dikurangi 45 derajat agar 135 ya. Sama dengan negatif tangan 45 derajat. Nah, negatifnya kita tetap, tangan 45 derajatnya 1. Nah, silahkan dipilih mau cara yang pertama atau cara yang kedua, atau kalian mau menggunakan cara dua-duanya untuk meng-cross check apakah jawaban saya benar atau tidak. Itu tidak masalah ya. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya ya. Gitu ya anak-anak. Nah, di sini ada asah kemampuan. Yang tadi contoh soal kan ada 10 ya. Baru dikerjakan sampai 6. Silakan untuk GHIJ-nya kalian kerjakan, kalian coba. Kemudian kirimkan jawaban kalian pada classroom kelas kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.